Surat Al-Isra ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di akhirat itu ketika Allah memanggil manusia, semua mereka harus datang bersama imam mereka. Berarti menurut surat ini setiap kita yang hidup harus punya imam. Imamnya juga hidup. Kalau tidak hidup tidak bisa dijadikan imam. Seperti sholat ada imam, imamnya kan hidup, ruku, sujud. Nah di luar sholat juga punya imam. Tapi imam itu seorang yang harusnya yang bersih, yang suci. Makanya ada hubungannya dengan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Mana kiblatmu? Ka'bah. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa imammu? Nggak bisa bilang Al-Quran lagi, karena pertanyaannya siapa, bukan apa. Kalau Al-Quran pertanyaannya apa kitabmu? Nggak mungkin siapa kitabmu, nggak apa kitabmu. Al-Quran, siapa imammu? Ya seorang manusia, carilah. Dari sekarang semua harus punya imam. Cari. Kalau Imam Syafi'i Maliki sudah meninggal, itu buat mazhab fikih, ikut mereka boleh. Dalam hal fikih. Tapi dalam hidup ini harus punya imam. Terserah mau pilih siapalah. Asal yang baik tentunya. Nantinya sebentar lagi bagi kita ini ada imam Allah berikan, Imam Mahdi. Dan sebelum Imam Mahdi datang, berimamlah kepada siapa-siapa yang bisa mempelajari Al-Quran, hadis, supaya kita nantinya ikut Imam Mahdi sudah terbiasa. Ini ayat Quran, surat Al-Isra 71. Saya selalu dalil dari Al-Quran. Dari Al-Quran, jadi kita mesti kembali kepada Al-Quran. Banyak ayat Quran yang kita tidak pelajari dan kita belum amalkan, banyak sekali. Karena kita sibuk dengan mazhab-mazhab dan fikih-fikih. Kita mengira bahwa selamat itu adanya di mazhab. Setiap mazhab merasa itu jalan selamat. Itu buat ibadah. Belajar fikih untuk sholat, puasa, zakat. Tapi imam hidup ini, kita harus ada pembimbing. Baru datang pembimbing yang dari Allah nanti. Imam Mahdi itu, pasti semua kita ikut ke Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi nanti itu ya tentu kita bisa tahu, baik, orangnya juga bagus. Bukan Dajjal, nanti ada lagi yang aku Imam Mahdi palsu. Tahuan, nanti kita tahu kalau hati kita bersih, kita bisa kelihatan Imam Mahdi yang benar. Karena hati kita sudah bersih. Bersih dengan ibadah itu kan jadi bersih. Jadi ini di akhirat dipanggil nanti bersama imam kita. Makanya ditanya di akhirat juga nanti siapa imammu. Jadi jangan jawab yang sudah meninggal, langsung iman yang hidup di zaman kita. Maka itu ada hadis, man lam ya'rif imam zamanih mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak mengenal imam di zamannya, imam di zaman masing-masing, zaman kita sekarang siapa imamnya. Nah nanti dipanggil mati jahiliyah. Kalau sekarang kita semua imam kita Imam Mahdi yang dipilih Allah, orangnya suci, gitu kan? Sudah ada. Kalau belum ada, belum lahir, anak siapa nanti Imam Mahdi yang pantas jadi ayah ibu dia siapa di dunia ini? Sekarang nggak ada lah. Nah, itu memang sudah ada dia bersih dan suci. Sudah ada, akan menampakkan diri gak lama lagi kalau menurut kitab ya. Dunia ini sudah penuh kezaliman, sudah mentok deh, zalim di mana-mana. Yang benar tak bisa membela diri. Karena pengaruh kekuasaan uang, kekuasaan segala macam. Nah, kalau sudah seperti itu Tuhan tidak bisa membiarkan makhluknya ditindas, dizalimi, tidak lagi. Tentu datanglah Imam Mahdi itu untuk menegakkan keadilan. Dia didatangkan Allah untuk menegakkan keadilan. Sehingga di bawah pimpinan Imam Mahdi itu kurang lebih 40 atau 50 tahun itu adil makmur sampai tidak ada yang mau menerima zakat lagi. Gak mungkin Tuhan membiarkan dunia seperti ini. Lihat aja pembunuhan di mana-mana, tidak bisa membela diri. Kadang yang dibunuh itu malah disebut teroris. Yang negerinya diambil disebut teroris. Palestina misalnya, Yaman misalnya. Banyak lagi di mana-mana. Sudah tidak ada keadilan. Suara sudah penuh fitnah, penuh kebohongan. Karena semua dibayar pakai uang. Nah ketika keadilan sudah tidak ada lagi, jeritan orang tertindas, tidak ada yang mau mendengar lagi, datanglah menampakkan diri Imam Mahdi itu. Sekarang antara calon pasukan Imam Mahdi dan Dajjal sudah perang, sudah ada, sudah terjadi. Tapi belum jelas, masih samar-samar. Masih perang dingin. Nanti pada saatnya akan tumbuh semua itu. Jadi maksud saya kita bersiap-siap mencari imam, yaitu Imam Mahdi. Sebelum ada Imam Mahdi ya, carilah orang yang akan ikut Imam Mahdi. Nah itu, siapkan diri. Ini semua berita dari Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang menentukan segalanya itu Allah. Bukan pikiran kita, tidak terbaca oleh pikiran. Karena yang bikin dunia ini bukan kita, bukan presiden, bukan siapapun. Yang bikin dunia ini Allah. Dialah yang mengatur dan dia kirim Rasul, dia beritahu seperti ini. Kita akan dipanggil melalui imam-imam kita masing-masing. Berarti dalam hidup ini kita punya imam.